Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Enggra Prasetyo Dewanto. Saya dari Universitas Putra Batam dalam prodi akuntansi. Di video kali ini saya akan memberi sedikit materi atau penjelasan tentang profesi di bidang teknik informasi yang berkembang pada saat ini atau yang berkembang pada zaman ini. Dalam bidang teknologi informasi ini, kita ada mengenal yaitu hardware dan software. Kedua bagian ini sangat penting dalam sistem teknologi informasi yang berkembang pada saat ini. Karena pada setiap bidang-bidang tersebut, dalam bidang-bidang tersebut memiliki profesi-profesi yang bisa dijalankan oleh manusia atau kita semua. Contohnya ada dalam bidang software, bidang hardware. Yang pertama dalam bidang software atau perangkat lunak. Yang kedua itu dalam bidang hardware atau perangkat keras. Kedua ini saling berhubungan dan juga memiliki profesi yang berbeda yang bisa dikuasai oleh manusia dan menjalankan profesinya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan profesi-profesi apa aja yang ada dalam bidang software dan hardware ini, aku akan sedikit mengulas tentang apa itu teknologi informasi. Sebelumnya kita tahu bahwa seiring perkembangan zaman, teknologilah yang berkembang sangat cepat dan sangat pesat dan juga cepat diterima oleh masyarakat-masyarakat yang ada di dunia ini. Dan dalam negara ini, dunia ini berlomba-lomba untuk bersaing menciptakan suatu hal yang baru. Yang kita tahu bahwa di Asia ini seperti Cina dan Jepang itu berlomba-lomba membangun atau menciptakan sebuah robot yang mana bisa digunakan untuk mengganti manusia di masa depan. Dan di barat juga kita mengetahui ada itu Amerika dan Rusia. Mereka berlomba-lomba untuk menciptakan dalam uji coba nuklir. Dan itu semua tidak terlepas dari para ahli-ahli teknologi informasi atau seperti profesor-profesor yang bisa menciptakan atau yang ilmunya sudah tinggi, baik itu seperti programmer, teknisi, IT dan lain-lain yang berhubungan dengan bidang software dan bidang hardware. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke bidang yang pertama, itu bidang software. Oke, yang pertama ini adalah software developer yang bertugas untuk melakukan riset, mendesain, mengimplementasikan hingga menguji software dan sistem. Contohnya seperti game yang kita mainkan pada saat ini yang lagi rame-ramenya itu seperti Mobile Legends atau PUBG itu ya guys. Itu pun game itu ada developernya itu, yaitu seperti Mobile Legends itu yang developernya Mountain yang terpusat di Shanghai, Cina. Bukan itu saja, seperti PUBG ini developernya Krafton yang berlokasi di Cina juga telah meraup keuntungan sebesar 52 triliun rupiah. Tapi dibalik kesuksesan mereka itu semua ada tantangannya harus dihadapi oleh seorang software developer ini. Pertama yang paling tantang itu adalah deadline pekerjaan yang sangat banyak. Rata-rata gaji global yang diterima oleh software developer ini adalah sekitar 92.660 dolar per tahun. Bukan itu saja, di bagian perusahaan, IT sebuah perusahaan juga memerlukan seorang yang bisa menjadi programmer atau yang bisa menguasai bahasa pemrograman atau coding yang ada di komputer dan juga bisa menjaga keamanan dan kenyamanan sebuah perusahaan atau keamanan datanya ya guys. Di bagian multimedia, kita juga bisa melihat profesi yang bisa dijalankan dalam bidang software ini seperti seorang editor itu. Kenapa saya bilang seorang editor? Karena seorang editor ini pastinya sudah menguasai software-software yang ada di komputer atau software-software editing ya guys, di Adobe Premiere Pro atau Adobe Photoshop dan lain-lain ya guys. Dan bukan itu saja, yang kedua itu adalah software engineer, merupakan insinyur yang berperan dalam melakukan pengembangan, pemeliharaan, pengujian dan evaluasi pada perangkat lunak komputer. Namun software engineer yang masih pemula atau level dasar biasanya hanya bertugas menulis atau mendebug, memelihara dan menguji software saja. Atau dalam game seorang itu disebut dengan beta tester atau orang yang menguji mungkin ada kekurangan dalam game tersebut atau aplikasi tersebut ya guys. Selanjutnya ada sistem analis, akan mendefinisikan kebutuhan user dan menyusun solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kreativitasnya atau produktivitas. Tidak seperti hardware engineer, seorang sistem analis memiliki alur pekerjaan yang fleksibel. Tidak hanya mengerjakan rutinitas, mereka juga harus bertemu dengan banyak orang yang terlibat dengan proyek ini. Seorang sistem analis akan memeriksa sistem atau model bisnis yang sudah ada, kemudian menganalisis keperluan sistem tersebut. Kemudian mereka akan mengembangkan produk tersebut, mengimplementasikannya, serta menguji solusinya dalam sistem. Gaji global yang diperoleh oleh seorang sistem analis ini rata-rata adalah 79.680 dolar per tahun ya guys. Oke, itu seputar profesi bidang software. Sekarang kita beranjak ke bidang hardware. Apa saja sih profesi yang ada di dalam bidang hardware ini yang berkembang pada zaman ini ya guys, atau saat ini? Oke, yang pertama itu ada hardware engineer. Oke, yang tadi ada software engineer dan sekarang ada hardware engineer. Hardware engineer ini bertugas adalah mengonfigurasikan hardware komputer dan mendesain data letak
perangkat komputer untuk meningkatkan efisiensi. Keuntungan yang didapat dengan menjalani profesi ini adalah memiliki kesempatan untuk bekerja dengan teknologi-teknologi yang terbaru. Pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang monoton. Bisa jadi para hardware engineer akan merasa bosan dengan rutinitasnya. Tapi akan cocok bagi Anda yang justru senang dengan rutinitas yang pasti. Gaji global yang terima seorang hardware engineer adalah $100.920 per tahun, guys. Oh, lumayan besar dari software engineer. Oke, lanjut. Technical engineer biasanya juga disebut dengan teknisi. Ini yang saya bilang tadi, teknisi, yang mana seorang teknisi harus bisa terlatih dalam beberapa keterampilan dan penguasaan teknik yang terkait dengan cabang teknik tertentu. Dengan adanya pemahaman yang praktis serta mempunyai konsep teknik fundamental umum. Teknisi ini sendiri bisa dikatakan diapit antara dua profesi dari seorang yang memiliki skill dan dengan orang yang memiliki wawasan teknologi. Seorang teknisi harus mampu memecahkan suatu masalah teknis ada pada suatu perusahaan. Oke, selanjutnya ada network engineer. Ini sendiri bekerja di dalam bidang yang ada kaitannya dengan layanan suatu jaringan. Oke, melakukan analisa, pemeliharaan jaringan, hingga melakukan troubleshooting jaringan. Seorang administrator jaringan bertugas memelihara infrastruktur komputer dengan penekanan terhadap suatu jaringan. Memang bisa jadi tanggung jawab untuk di setiap perusahaan atau instansi berbeda, namun jaringan tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan di bidang ini. Dalam satu kasus atau masalah yang terkait dengan jaringan, maka biasanya inilah yang akan menjadi tugas seorang administrator jaringan. Apabila memang admin tersebut tak mampu menyelesaikan masalah atau kendala di dalam suatu jaringan, maka tugas ini dialihkan beban kepada insinyur jaringan yang lebih senior untuk bisa memulihkan layanan tersebut. Ini adalah contoh jenis pekerjaan seorang administrator ini, seperti monitor jaringan atau memantau, ya guys, memantau jaringan dan mengujinya, atau seorang penguji jaringan. Orang yang berkecimpung dalam pekerjaan yang seperti ini biasanya itu orang-orang yang sudah memiliki skill atau yang sudah mengikuti sebuah pelatihan dan memiliki sertifikat yang biasa disebut CISCO atau CISCO, CISCO. Oke guys, mungkin sekian ya video tentang profesi apa saja yang ada di dalam sebuah teknologi informasi yang berkembang pada zaman ini atau pada saat ini. Mungkin salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya cuma ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, terima kasih. Lanjut ke teman saya selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramli Hones Mamora. Saya dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan profesi apa saja di bidang teknik informasi yang sedang berkembang pada saat ini. Yaitu yang ketiga, operasional sistem informasi, yaitu memiliki beberapa bidang pekerjaan yang berbeda dan cukup menarik untuk dijadikan pertimbangan. Antara lain yang pertama yaitu EDP operator, merupakan metode dalam suatu pemrosesan data komersial sebagai bagian dari teknik informasi. EDP ini melakukan pemrosesan data secara berulang kali terhadap data yang sejenis dengan bentuk yang relatif sederhana. Contohnya, pemrosesan data elektronis dipakai untuk mengupdate stok dalam suatu daftar barang atau inventory. Yang kedua, pemrosesan transaksi nasabah bank seperti peminjaman, stok tunai, dan lain sebagainya. Karakteristik EDP ini adalah konsistensi pengolahan dan ketergantungan terhadap bukti pendukung elektronik yang rentan memanipulasi, sehingga audit EDP sangat concern pada kelayakan pengendalian sistemnya atau tenaga kontrolnya. Tugas dan tanggung jawab staf EDP. Yang pertama, database administrasi. Dan yang kedua, periksa dan mempertahankan server database utama. Yang ketiga, memeriksa dan menjaga koneksi jaringan. Yang keempat, dukungan file untuk kantor dan fasilitas laboratorium. Dan apa saja tanggung jawab dari EDP operator ini? Yang pertama, menyampaikan informasi dan laporan yang baik serta tepat waktu untuk kebutuhan internal maupun kebutuhan eksternal. Yang kedua, mengembangkan, monitoring, dan memastikan proyek-proyek IT strategis telah sejalan dengan organisasi bisnis. Baik, kita masuk untuk yang kedua, sistem atau IT administrator, merupakan profesi yang memiliki tugas dan fungsi sistem untuk melakukan administrasi terhadap sistem pembayaran atau keuangan untuk mengatur keseimbangan terhadap suatu profesi yang dipekerjakannya. Apa saja tugas-tugasnya dan apa saja fungsinya? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan atribut yang digunakan oleh user. Yang kedua, melakukan dokumentasi konfigurasi sistem. Yang ketiga, menjaga tingkat keamanan instalasi komputer. Yang keempat, melakukan backup dan restore. Yang kelima, menjawab masalah-masalah teknis dan memecahkan masalah yang ada terhadap suatu IT. Dan yang terakhir yaitu resiko jika timbul di dalam administrator, merupakan kewajiban dari seorang IT untuk memperbaikinya agar mendapatkan pelayanan yang baik.
Ya, berikutnya yaitu kode etik. Apa saja kode etik yang ada di dalam IT ini atau IT sistem administrator? Yang pertama, profesionalisme, yaitu menjalankan pekerjaan atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan yang ada dalam perusahaan itu. Yang kedua, privasi. Setiap staf harus bisa menjaga privasi suatu perusahaan terhadap orang-orang lain atau pihak-pihak eksternal yang tidak berhubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, integritas pribadi. Berlaku jujur dalam urusan profesionalitas dan tantangan yang dihadapi. Dan yang berikutnya itu adalah pendidikan. Selalu memperbaharui dan meningkatkan pengetahuan teknis dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan keterampilannya. Dan berikutnya itu komunikasi. Menjalankan komunikasi dengan manajemen, pengguna komputer atau operator, dan rekan-rekan tentang semua kepentingan bersama yang berkaitan dengan komputer atau ilmu IT. Ya, kita masuk dalam profesi yang terakhir yaitu misdirector. Merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras maupun lunak dan lain sebagainya. Apa saja kelebihannya? Pemegang wewenang tertinggi di bidang IT atau sistem administrator, yaitu dalam sebuah sistem. Jika sebuah perusahaan menderita penyimpangan dalam kemampuan teknologi, baik seorang misdirector dapat sering menjadi sangat mahal. Kemudian bisa bekerja dengan banyak orang, termasuk karyawan, vendor, dan pekerja dari departemen lainnya, dan memiliki keahlian dan kualitas yang tinggi di bidang teknik informatika. Dan apa saja kekurangan dari misdirector? Yaitu dituntut untuk terus mengetahui segala kemajuan teknologi untuk diterapkan perusahaan. Dan berikutnya banyak waktu yang harus diabdikan untuk profesi ini karena tanggung jawabnya yang sangat besar. Dan apa saja tugas dan tanggung jawabnya? Saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu mengelola setiap orang atau staf-staf lainnya, baik vendor maupun operasi bisnis. Yang kedua, meriset teknologi dan industri tren dan menghadiri konferensi bisnis. Yang ketiga, memastikan bahwa sistem dan teknologi bekerja secara detektif atau efektif dan dapat diandalkan. Yang keempat yaitu mengawasi sistem yang berjalan dan menyusun strategi untuk memenuhi tujuan produksi baik saat ini tetapi juga harus melihat ke masa depan. Ternyata masih ada lagi profesi yang masih berkembang atau profesi teknik informatika informasi yang sedang berkembang saat ini, yaitu IT Business Development, yaitu pekerjaan yang terkait dengan pengembangan bisnis di dalam sektor industri, teknologi, informasi itu sendiri. Dan berikut beberapa bidang-bidang yang mencangkup baik itu berkaitan dengan perusahaan hingga instansi pemerintahan. Apa saja tugas-tugasnya? Tugas yang pertama yaitu menghubungi klien potensial, menjalin hubungan dan mengatur pertemuan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi inisiatif pemasaran baru. Yang ketiga, meneliti organisasi dan individu untuk menemukan peluang baru. Dan yang keempat, menemukan dan mengembangkan pasar baru dan meningkatkan penjualan. Dan yang kelima, melatih personil dan membantu klien-klien atau tim mengembangkan keterampilan mereka sendiri. Sekian itu saja dari saya. Jika ada kesalahan atau kesalahan kata-kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.